Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RKU 101.5 FM Radio Kayang Utara, media informasi dan inspirasi. Salam sehat selalu untuk pendengar setia RKU dimanapun berada. Berjumpa kembali di pagi hari ini bersama saya Iva di sini dalam program Dialog Daerah edisi hari ini Senin awal pekan 26 September 2022. Saya ucapkan selamat menjalankan aktivitasnya untuk seluruh pendengar setia RKU 101.5 FM dimanapun berada. Semoga aktivitasnya hari ini dilancarkan. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatannya, terapkan prokes yang ada juga, dan utamakan keselamatan. Spesial di awal pekan ini, saya tidak sendirian di pagi hari ini untuk pendengar setia RKU. Dalam program Dialog Daerah kita di pagi hari ini kita kedatangan tamu narasumber dari Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kayong Utara yang juga akan ikut menemani pendengar setia RKU dimanapun berada, spesial di pagi hari ini. Tanpa mengundur-mundur waktu lagi, sepertinya kita langsung saja nih sapa terlebih dahulu narasumber kita di pagi hari ini bersama dengan Kak Rima Putri Handayani SKM. Apa kabarnya hari ini Kak Rima? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya. Hari ini pertemuan pertama kita perdana ya Kak Rima ya. Ini adalah staf Promkes atau Program Kesehatan Masyarakat yang ada di Dinkes ya. Iya. Dan Di seksi promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Oke, seksi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Terima kasih Kak Rima. Saya manggilnya Kak Rima ya. Iya. Boleh. Iya, boleh. Memang disapa Kak Rima Iya, kayaknya ya. Mungkin Kak Rima mau menyapa teman-teman rekan-rekan kerja yang ada di kantor nih di hari ini, di awal pekan ini. Boleh. Iya. Assalamualaikum para pendengar RKU. Salam sehat ya. Salam sehat untuk kita semua. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, diberi Amin. kesehatan ya. Amin. Dan bagi yang belum vaksin, boleh untuk vaksin. Vaksin, iya. Kita juga nggak jauh-jauh dengan dialog kita yang sebelumnya. Kita Iya. masih membahas tentang vaksin ya Kak Rima ya. Iya. Tapi kali ini adalah tentang berita-berita hoaxnya, berita-berita palsunya yang belum tentu kebenaran dan faktanya gitu ya. Jadi pada hari ini kita akan bahas, karena ini juga menjadi masalah juga ya, termasuk masalah juga kalau saya pikir, apalagi dari pihak Dinkes atau teman-teman di lapangan yang mensosialisasikan vaksin. Tentunya ini juga pasti banyak sekali pertanyaan dari teman-teman kita atau masyarakat di luar sana mengenai ini emang benar, ini benar nggak sih kayak begini, ini kayak gimana sih harusnya, ini aman nggak sih, ini kayak gini ya, nah kayak gitu ya. Karena seperti yang kita ketahui di era modern 2022 sekarang ya, Iya. itu tidak terlepas yang namanya teknologi, kecanggihan teknologi, kemudian media sosial dan lain sebagainya. Kami yang bertugas untuk mengedukasi masyarakat itu Iya. tidak saja berjuang melawan pandemi COVID, tapi juga berjuang melawan infodemi, Nah. misinformasi yang beragam, Iya. yang sering kita sebut dengan hoax tersebut. Oh tadi ya, Iya. berita palsu. Kita langsung saja nih masuk ke inti tema kita di pagi hari ini nih Kak Rima ya. Iya. Itu adalah membahas mengenai hoax nih. Nah, sebagai orang dari Dinas Kesehatan yang notabene pada saat ini juga masih gencar-gencarnya dengan vaksin gitu ya, Iya. mensosialisasikan vaksin nih, mumpung ada orangnya di sini. Langsung saja nih kita tanyakan terlebih dahulu. Ini Kak Rima, kalau sudah pernah terpapar ini perlu atau tidak divaksin? Yang sudah pernah terkonfirmasi positif COVID-19 gitu. Tetap harus melakukan vaksinasi COVID-19. Pemberian vaksin diperlukan bagi penyintas karena akan memberikan perlindungan dari terinfeksi COVID-19 dengan komplikasi medis yang parah. Kekebalan yang diberikan oleh vaksin akan menawarkan kekebalan yang lebih lengkap dan akan menghasilkan tingkat antibodi yang lebih efektif melawan varian lain yang ada saat ini. Karena virus COVID ini kan yang kita ketahui dia sering bermutasi, Iya. ya Mbak. Ah. Ada yang sekarang yang
yang kemarin Omicron, terus ada yang B4, yang ada yang B5+, ya. Jadi, jika setelah pemberian vaksin dosis pertama seseorang terkena COVID-19, maka pemberian dosis kedua dapat diberikan 1 atau 3 bulan setelah dinyatakan sembuh dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, 1 bulan setelah dinyatakan sembuh, yaitu untuk penyintas dengan gejala keparahan ringan sampai sedang. Jadi kalau dia pernah COVID, terus gejalanya ringan sampai sedang, 1 bulan setelah sembuh dia sudah boleh divaksin. Terus ya 3 bulan setelah dinyatakan sembuh itu bagi yang penyintas dengan gejala keparahan yang berat. Pastikan untuk mendapatkan jenis vaksin yang sama dengan saat pemberian vaksin dosis kedua. Apabila belum mendapatkan dosis kedua sesuai interval minimal tersebut, maka segera datang ke tempat pelayanan vaksinasi COVID-19 untuk mendapatkan dosis kedua. Jadi intinya tetap perlu divaksin karena vaksin berguna untuk membantu memperkuat imun ke depannya. Dari teman-teman kita di luar sana, kalau sudah pernah terpapar virus COVID-19 ini, ada yang mengatakan atau misalnya memberikan statement, wah ini udah terkonfirmasi nih, udah positif COVID-19 nih, nggak perlu lagi kayaknya divaksin gitu ya. Artinya itu hoax ya. Nah itu tidak benar. Masih perlu vaksin karena vaksin tadi berguna untuk membantu memperkuat imun ke depannya tadi. Oke, itu penjelasan langsung nih dari orang yang paham betul lah ya dari vaksinasi ini, apa tujuan dari vaksin dan lain sebagainya. Dari statementnya dari Kak Rima sendiri nih pada pagi hari untuk pendengar setia kamu. Nah kemudian nih Kak Rima, karena sudah banyak gitu ya yang terpapar COVID-19 gitu kan, jadi sudah pasti nih ada imunitas yang terbentuk ya, atau biasa dikatakan herd immunity. Nah berarti tuh sudah tidak perlu vaksin lagi kah? Atau prokes gitu masih perlu nggak sih dijalankan? Kalau sudah banyaknya masyarakat yang terpapar COVID-19 itu belum bisa membentuk yang namanya herd immunity atau kekebalan kelompok, sehingga tetap perlu dilakukan vaksinasi karena tujuan yang ingin dicapai dari pemberian vaksinasi COVID-19 adalah menurunkan angka kesakitan dan angka kematian akibat virus ini. Vaksinasi tetaplah dianjurkan karena vaksinasi COVID-19 lah yang dapat mendorong terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok tersebut. Jadi dengan mendapatkan vaksinasi COVID-19 kita tidak hanya melindungi diri sendiri tapi juga orang-orang di sekitar kita. Dan protokol kesehatan tetap harus diterapkan guna memutus rantai penularan COVID-19. Nah ini mumpung kita bahas hoax nih Kak Rima di pagi hari ini, ada nggak sih tips gitu buat teman-teman kita di luar sana dalam memilah informasi hoax gitu dari Kak Rima sendiri untuk teman-teman di luar sana lah khususnya? Berita hoax ini kan menjadi salah satu ancaman di tengah upaya penanganan pandemi COVID-19 pada umumnya di Indonesia dan termasuk kita nih di Kabupaten Kayong Utara. Maka ada hal-hal yang harus kita lakukan untuk mendapatkan apakah berita ini fakta atau hoax ya. Nah, kurang lebih seperti yang ada iklan lewat tadi ya. Saya jelaskan kembali. Yang pertama yaitu jangan ikut menyebarkan atau meneruskan pesan tersebut. Ingat 3S, saring sebelum sharing. Yang kedua, ikuti akun-akun atau forum resmi dari pemerintah untuk mendapatkan informasi mengenai COVID-19 dan vaksinasi COVID-19. Yang ketiga, untuk aduan konten hoax, kirim email ke aduan konten yaitu dengan alamat mail.kominfo.go.id atau buka situs https://www.aduankonten.id atau dengan bisa mengecek hoax melalui kirim pesan WhatsApp ke chatbot Mavindo yaitu ke nomor 085921600500 dan lihat situs Kementerian Kominfo juga. Terus ada salah satu lagi situs informasi resmi yang terkait vaksin COVID bisa diakses di https://2s.id/info-vaksin. Kita sudah ke penghujung acara kita nih di pagi hari ini nih Kak Rima.
sebelum kita mengakhiri dialog kita di hari ini, pesannya nih dari Karimah sendiri untuk khususnya ini untuk masyarakat tentang hoax ya yang beredar di luar sana. Pendengar dimanapun berada, sebagai masyarakat yang bijak, maka penting bagi kita semua untuk menyaring dan memastikan kebenaran berita dan informasi sebelum menyebarkan. Ingat 3S, saring sebelum sharing. Dalam menerima informasi baru apapun, usahakan untuk selalu mengecek validitas dari info tersebut sehingga tidak merugikan diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita, terutama untuk yang anak yang muda tadi ya, bantu para lansia kita untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 dengan mendukung mereka, Mensupport gitu ya, mereka, menjelaskan kepada mereka akan pentingnya vaksinasi COVID-19. Pesan yang terakhir untuk seluruh masyarakat Kabupaten Kayong Utara dan pendengar setia RKU 101.5 FM nih, Karimah, dalam dialog kita pada hari ini. Semoga Bapak Ibu semuanya tergugah hatinya untuk divaksin demi memberikan daya tahan tubuh kita terhadap virus COVID ini, karena kita tidak tahu virus COVID ini ada di mana ya. Jadi tidak terlihat oleh mata gitu ya. Jadi sebaiknya kita harus divaksinasi. Apabila terpapar COVID pun itu akan mengurangi angka kesakitan dan angka kematian terhadap COVID-19 ini. Jadi yang belum vaksin 1-2 mungkin untuk segera vaksin. Yang belum booster, ayo kita booster biar pertahanan tubuh kita terhadap COVID-19 itu akan kuat dan memperpanjang waktu pertahanan tubuh kita terhadap COVID-19. Baik. Terus kita bisa meningkatkan capaian vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Kayong Utara supaya tidak di angka yang rendah. Iya.